Senyores, Johnny my friend, welcome back sama gua, sebutannya apa ya om? Host cabutan nih. Host cadangan ya. Jadi kali ini yang kita bahas itu mobilnya CR-V ini, CR-V Cura sih ya sebutannya ya. Ya, sebutannya CR-V Cura tahun 2008 yang dimana ini generasi kedua kalau kita bisa bilang generasi kedua. Nah kalau diperhatiin ini sebenarnya warnanya ini seperti hitam-hitam kebiruan ya om. Iya ada biru-birunya ya. Ada biru-birunya, jadi dia nggak hitam pekat gitu. Terus gue mau cerita sedikit, mungkin di zaman tahun 2008 itu gue pakainya CR-V lagi. Gue masih pakai Honda Jazz dulu om di tahun 2008. Nah gue tuh lihat orang pakai CR-V tuh keren banget gitu ya. Maksudnya udah cukup mewah lah pada tahun 2008 itu pakai CR-V itu udah hitungannya udah sultan ya om. Sultan ya. Banget. Mobil ini baru keluar suka ngiri gitu om dulu. Aduh gimana sih rasanya pakai CR-V. Nah mungkin banyak orang yang masih simpen mobil ini karena mobilnya cukup enak. Timeless aja. Timeless. Modelnya nggak ngebosenin, terus didandanin juga masih oke om. Iya. Ya, jadi ya kayak beginilah. Ada sedikit yang kita banyak rubah itu lampunya. Kemarin ini gua ada cuci lampu, bukan karena lampunya butek, emang biar fresh aja ya om. Terus gua pikir kalau gue cuman cuci doang, sayang kalau kelihatannya masih standar-standar gitu ya. Akhirnya gue kasih aksen oranye di dalamnya. Jadi ya setelan-setelan USDM gitu lah om. Ya. Terus gue di LED chrome ininya. Nah, ininya gue di LED chrome. Pertama gue rada ragu sih, mobil ini di LED chrome. Gue takutnya nggak bagus, tapi hasilnya ternyata oke juga lah. Jadi bagus sih. Terus, ada ini om. Apa namanya, ada air filter dari Verox. Gue juga ini baru sih, baru gue mau pasang. Jadi ini khusus plug and play buat CR-V. Gimana nih, susah banget bukanya. Masih ini dia, masih berbulu-bulu gitu. Nih dia bahannya gitu ya, cakep nih. Ini gue coba pasang. Pemasangan air filter Verox. Mana? Ini di sini sih harusnya. Jadi kita harus ini om. Kalau nggak tahu tuh harus dicoba biar tahu. Biar nggak apa-apa tuh ngandelin orang. Benar. Ya kan? Namanya salah itu wajar. Tapi kalau nggak dicoba itu salah. Mendingan dicoba salah ya. Iya. Kalau udah dicoba, udah mentok, udah nggak bisa, baru. Ini standarnya, bisa dilihat. Ini tipisannya sih jauh ya om. Jauh banget, seperempatnya deh. Sama bahannya bagus tuh dia. Oh, cakep. Pasangin dulu John. Oke, harus kepas dia. Kalau dia nggak bisa nutup, gampang John masangnya. Asal ada niat dan doa. Nah, ini standarnya gue taruh lagi. Nah, buat yang mau ngerawat mobil Honda yang udah cukup berumur, maksudnya udah lumayan lah umurnya. Sebenarnya Honda itu rewelnya cuma di bagian rata-rata ya. Rata-rata itu di bagian power steering sama di power window sama di kaki-kaki biasanya. Makanya kalau boleh gua saran sih, kalau misalnya mau rawat Honda, pakai spare partnya yang original. Jadi dia punya durability, quality spare partnya tuh lebih tahan lama lah ya om. Mendingan
memang mahal ya John? memang lebih mahal, cuman ya ibaratnya beli mahal sedikit tapi nggak ganti-ganti lah. Iya. Seperti itu. Sama sedikit yang gua mau cerita itu mobil ini udah Euro House approved. Jadi mobil ini memang udah kena sedikit perubahan tampilan lah ya. Jadi mobil ini udah kelihatan lampunya. Ini peleknya gue ganti pakai ring 18, modelnya RPF. Kalau per gue pakai custom, soalnya gue pikir kemarin ini gue ada sempat mau beli per aftermarket, cuman gue pikir takut tingginya itu nggak sesuai yang gue pengen. Jadi gue custom aja, jadi tingginya itu masih bisa sesuai yang gue pengen om. Dan masih masuk budget lah intinya. Gitu. Ini tuh dibilang pendek nggak terlalu pendek, dibilang tinggi juga nggak tinggi, jadi kemana-mana masih bisa dan masih empuk, diisi orang full pun nggak ada gesrot. Dan pemilihan bannya juga pakai ban Michelin nih om, Michelin Pilot Sport 3. Bannya ini lumayan lah, pastinya bannya memang cukup mahal, tapi ban itu sebenarnya sangat penting om. Jadi kalau gue pribadi memang lebih mending pilih ban yang enak dipakai, tapi memang bayarnya lebih mahal om, daripada gue beli ban yang dipakainya nggak enak di jalan gitu om. Iya. Jadi kita pakai Michelin Pilot Sport 3 235 55 18. Peleknya ini memang ada sedikit krepes karena gue beli second, tapi ya mungkin nanti gue rapin lagi peleknya. Terus ini yang gue bilang tadi, kayak di depan ini gue di LED chrome semuanya, sampai handle gue juga di LED chrome. Terus udah sih, sebenarnya mobil ini memang bahannya bagus, maksudnya tidak perlu berdandan banyak, tapi udah ini belum dipoles ya kondisi ya, jadi masih bagus lah. Terus di belakang ada apa ya, di belakang sih nggak ada apa-apa. Nah untuk mobil CR-V ini biasa deck ininya udah hilang om. Nah, dia bisa begini, biasanya udah pada hilang nih. Biasanya antara udah hilang, kalau nggak kotor banget om. Soalnya ini kan buat naruh barang nih, jadi tumpuk, biasanya udah kotor banget. Ini sih ya hitungannya orangnya masih apik lah sebelumnya. Tuh, masih lengkap. Nah, overall mobil ini kilometernya baru 60.000 om. Yang dimana kalau misalnya memang lu cari CR-V kilometer 60.000 sih lumayan susah ya. Soalnya ini rata-rata zaman dulu itu mobil dipakai, hitungannya dipakai tiap hari lah om. Jadi kerja, jemput anak sekolah biasanya kalau zaman gua dulu ya. Jadi kalau misalnya lu nyari bener-bener memang lagi nyari CR-V Cura yang kondisinya kinyis, ya mungkin ini cocok. Karena gua pun jarang nemu barang yang kayak begini. Jadi tuh bisa dilihat om interiornya. Ini kulit asli bawaannya, belum ada yang sobek, belum ada yang botak, dan belum ada yang pernah di repair. Jadi masih bawaannya semua tuh. Nah, gurih kan? Gurih ya. Nah, terus habis ini kita cobain nih impresi suspensinya, kita cobain. Oke, yuk.
Oke, kita lagi nyobain nih sekarang nih si CR-V Cura tahun 2008. Tuh kilometernya 66.900. Yang gue bingung, yang untungnya nih Om, si orangnya ini yang punya mobil sebelumnya, dia pakai cover mobil gitu, cover setir gitu. Dari dia pertama pakai mobilnya. Buset, pantesan. Jadi Ini. masih berurat semua nih. Iya. Keren ya. Yoi. Ternyata cover setir itu ada gunanya sih buat Iyalah. ini Om, melindungi setir biar nggak botak. Heeh. Cuman kadang kan nggak enak kalau pakai cover setir gitu kan. Rasanya tuh kayak gimana sih Om? Kayak lu pakai kondom gitu loh. Ya kan? Ada apa namanya? Ada pelindungnya gitu lah Om. Ya namanya juga pelindung, dibikinnya biar aman ya Om. Kalau soal suspensi bantingan, menurut gue sih ini masih enak banget ya. Masih pendek tapi masih main gitu suspensinya, nggak kayak kuda lumping gitu loh Om. Keras kayak gitu kan. Kalau terlalu pendek juga gitu kan pasti setirnya. Kayak kuda. Ini sih tuh gua nggak ngerem tuh, masih main. Ini suspensinya kita custom di Wito Auto Pair Joglo. Udah pasti sering pada denger ya si Wito itu ya, dia jago banget. Ini lumayan susah sih Om bikin suspensi ini, soalnya kemarin ada 2-3 kali balik lah mobil ini ke sana. Nah baru dapat enaknya. Kalau nggak salah dia pakai per Mercy ini kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah head unitnya masih head unit standar bawaan. Ini Kenwood, cuman sayangnya ini belum bisa Bluetooth ya. Nah kalau zaman sekarang kan udah Bluetooth, tapi zaman dulu itu belum ada Bluetooth ya, paling tambah prosesor atau pakai Bluetooth receiver gitu Om. Nah itu gua nggak rem Om. Enak kan? Enak gak yo duduk belakang? Bisu aja. Penumpang nih kayak bawa beras aja. Yang mobil ini kurangnya itu daripada CR-V kita yang sebelumnya, kita kan sebelumnya ada CR-V build up tuh Om, yang udah AWD. Untuk tarikan sih hampir sama ya, cuman itu mungkin AWD jadi digas tuh lebih rigid, lebih torsinya ya, jambak ya. Zaman dulu di mobil dipakai anak muda ya. Ada juga anak muda biasanya yang pakai CR-V itu zaman dulu ya, yang udah lumayan wahid lah. Maksudnya yang sekelas gua mah kan dulu pakainya Jazz aja udah keren John. Jazz tuh dulu ngetren banget Om. Iya, zaman dulu tuh ngetren banget Jazz, terus Swift, Yaris. Makanya zaman dulu tuh ada Jazz kontes segala macam Om. Saking ramenya yang pakai Jazz tuh, entusiasnya tuh benar-benar banyak. Penting banget ya. Iya. Kalau anak-anak zaman sekarang udah keren-keren semua mobil. Mobil ini kalau kalian tanya dijual apa enggak, mobil ini dijual. Kalau harganya bisa nanya gua atau nanya si Ben, nanti WhatsApp-an aja. Sebenarnya gini Om, banyak yang nanya, kenapa sih jarang nulis harga atau jarang sebut harga gitu. Maksudnya kita kan beli mobil ini kan kadang-kadang ada ininya Om, ada etikanya gitu loh Om. Kita beli dari orang, begitu pula juga orangnya kadang nge-follow kita kan juga ada rasa nggak enak lah Om. Iya, kalau ya kan? ya. Ya, jadi sebenarnya itu lebih ke privasi aja lah. Kalau memang kalian serius, ya silakan tanya. Kita nggak mungkin nggak bales kalau ditanya gitu loh. Tapi ya kalau nanya, kadang ya ini juga lah. Kadang sama kayak gua gini Om, bukannya gua nggak mau balesin DM kayak misalnya di komen gitu Om. Maksudnya Om, DM dong harganya. Suka banyak yang komen gitu kan. Biasanya sih ini menurut gue ya Om,
Kalau misalnya menurut gue, kalau misalnya orang serius itu lebih baik langsung WhatsApp Langsung telepon atau WhatsApp. WhatsApp. Enak ya. Atau telepon, ya pasti kita respon dengan baik lah. Cuman kan DM juga banyak gitu ya Om, kita nggak mungkin DM-in satu-satu gitu ya, mohon maaf sebelumnya gitu. Cuman lebih baiknya kalau misalnya itu WhatsApp lah, WhatsApp atau telepon, pasti kita balas kok. Nah kalau misalnya biasanya gue lebih fast respon dari si Ben, jadi kalau lu ada WA si Ben belum terbalas, ya lu boleh WA gue aja. Biasanya si Ben juga soalnya handphonenya udah mau meledak tuh, udah kebanyakan urusannya Om. Iya. Jadi banyak yang kelewat kalau di handphone dia. Kalau handphone gue kadang gue masih sortirin satu-satu. Udah, jadi itu aja sih palingnya. Terus buat kalian semua yang dimanapun, tetap jaga kesehatan ya. Kita tahu kondisi pandemi ini sudah semakin ini ya Om, sudah semakin tinggi ya angkanya ya. Cuman ya buat teman-teman semua, kalau misalnya kalian tidak penting-penting banget buat keluar, ya nggak perlu keluar lah. Maksudnya jaga diri masing-masing. Kalau memang tidak peduli dengan diri sendiri, seenggaknya peduli dengan sesama kalian. Maksudnya jangan bikin orang lain bahaya lah. Yang penting semuanya sehat-sehat selalu. Berusaha ya Jam. Ya berusaha peduli sama orang lain lah. Walaupun kalian misalnya nggak peduli sama diri sendiri, ya berusaha peduli sama orang lain. Udah ya Om, mulut gue udah mulai gagap, jadi udah harus diudahin ya. Oke semuanya, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, sama di share. Kalau misalnya ada salah-salah kata gue minta maaf. Terus sama kalau ada salah-salah spek ya gue minta maaf juga. Sudah segitu aja paling. Thank you.